Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada host sidang tugas akhir, itu Kak Mufatih Ali, dan terima kasih juga kepada ketua sidang yakni Pak Wahyu Januar. Terima kasih juga kepada Pak Dudi Fitriadi selaku Dewan Penguji 1, dan terima kasih juga kepada Kak Ahmad Fahli selaku Dewan Penguji 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat sehat sampai hari ini kepada kita semua. Pada hari ini Rabu 15 Juli 2020, saya Teguh Minajati ingin mempresentasikan tugas saya dengan judul penggunaan Nginx dan Nextcloud untuk implementasi cloud computing. Sidang tugas akhir tahun akademik 2009-2010. Ini adalah biodata saya. Saya lahir di Jakarta 24 Juli tahun 2000. Bertugas saya penggunaan Nginx dan Nextcloud untuk implementasi cloud computing. Latar belakang dari pengerjaan tugas akhir saya itu implementasi cloud computing Nextcloud. Kurang dikenal, kapasitas penyimpanan yang masih kurang, sedikit pengguna sehingga kurang diminati. Dan untuk tujuan dari implementasi cloud computing Nextcloud, menjadi terkenal, kapasitas penyimpanan sesuai yang kita inginkan, banyak yang menggunakan. Sehingga sangat diminati masyarakat. Karena saya melihat bahwa Nextcloud ini yang menggunakan rata-ratanya perusahaan. Saya tuh ingin bahwa Nextcloud ini bisa digunakan oleh organisasi, yayasan, serta lembaga. Jadi memudahkan mereka dalam rapat dan juga media penyimpanan. Deskripsi tugas akhir. Nginx sebagai web server yang memberikan performa yang handal menjadi solusi pengiriman data website dengan trafik tinggi dan memiliki fitur canggih yang mudah dikonfigurasi. Nextcloud-nya yaitu software client server untuk membuat dan menggunakan layanan file hosting. Nextcloud merupakan aplikasi open source yang dapat digunakan dimanapun dan kapanpun. Nextcloud ini sebagai cloud storage. Implementasi cloud computing, pengembangan aplikasi Nextcloud dengan menambahkan fitur video editor karena melihat zaman yang banyak menggunakan ide-ide mereka lewat konten sebuah video. Jadi agar media penyimpanan itu tidak penuh di laptop atau di HP, jadi bisa langsung ke cloud storage. Dan di sini saya menggunakan Nginx, tidak Apache, karena Nginx ini memiliki trafik yang tinggi. Satu work connection saja bisa menangani 1024 permintaan. Maka dari itu Nginx ini bisa memproses ribuan permintaan yang sama tanpa mengalami kesulitan. Bahan dan alat. Untuk perangkat kerasnya, saya menggunakan satu perangkat komputer, yaitu PC Asus
hard disk SATA 500 GB, WD Blue, CPU iCore 5 4460 320 GHz, RAM 8192 MB, DDR 1600 MHz. Dan untuk perangkat lunaknya, saya menggunakan VirtualBox, OS CentOS 7, PHP 7 FPM, MariaDB untuk database-nya. Kenapa saya menggunakan MariaDB tidak menggunakan MySQL? Karena MariaDB ini pengembangan dari dengan mengetikkan v/etc/sysconfig network script if config and post 03. Kita menambahkan di bawahnya itu IP, ADDR, Nextmark, dan Gateway. Nah, di file name.conf kita tambahkan IP server dan juga IP network client. Untuk IP servernya saya menggunakan dengan IP 192.168.1.103. Dan untuk IP networknya 192.168.1.0/24. Nah, untuk di file name.conf kita buka lagi yang tadi di save dulu, terus kita buka lagi name.conf. Di bawahnya kita tambahkan seperti ini, zone tcloud.msa, dan kita save di file teguh msa. Dan di bawahnya untuk IP-nya, terus kita save di iman msa. Next. Nah, ini adalah file name teguh msa. File ini sebelumnya kita copy dulu dari file name.localhost, kita copy ke teguh msa. Jadi file teguh msa-nya ada isinya seperti ini. Sebelumnya sebenarnya dibukanya file iman msa juga, tapi tidak saya tampilkan. Jadi langsung teguh msa. Kita rubah dengan ns localhost menjadi teguh tcloud msa. Untuk gambaran tampilan web, semisal yang tadi sudah jadi, di laman webnya ini menjadi tcloud msa. Untuk fitur dalamnya sebenarnya belum, karena beloman jadi nggak ditampilkan. Kesimpulan dari pengerjaan tugas akhir saya ya gini. Implementasi ditunjukkan untuk pengembangan aplikasi. Implementasi Nextcloud dengan Nginx memudahkan masyarakat yang masih bingung dalam media penyimpanan data. Dapat digunakan oleh organisasi, lembaga, perusahaan, sekolah, dan lain-lain. Dan untuk keamanannya menyediakan two-factor authentication, yaitu membatasi login ke IP tertentu menggunakan token. Jadi harus 2 kali verifikasi. Serta menyediakan end-to-end encryption untuk file-file yang diupload. Jadi untuk file yang diupload itu hanya bisa diakses oleh user yang berhasil login saja. Sekian presentasi tugas saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Teguh untuk pemaparan sidang tugas akhirnya ya. Selanjutnya kepada Dewan Penguji, Kak Ahmad atau Pak Dudi. Kak Ahmad lagi nih kayaknya nih. Ya, semoga. Ya. Kak Ahmad lagi. Terima kasih Pak Dudi. Hari ini hari Kak Ahmad. Oke. Tadi kan dijelasin ya di deskripsi tugas akhir tuh, di slide deskripsi tugas akhir. Coba buka Go. Nah itu tadi Teguh baru ngejelasin ini, apa namanya, alasan kenapa menggunakan Nginx. Nah sekarang saya pengen tahu nih, kenapa alasannya menggunakan Nextcloud. Apakah karena aplikasi open source cloud computing cuma Nextcloud doang, atau ada lagi yang lain? Dan apa alasannya kenapa menggunakan Nextcloud?
Dijawab dulu apa catat dulu nih, Kak Ahmad? Langsung ya? Langsung aja deh Pak. Langsung aja. Silakan, Teguh. Itu tadi kenapa nggak menggunakan Nextcloud tidak yang lain? Ya, Karena Nextcloud ini aplikasinya itu open source dan juga dia kembangan dari aplikasi OnCloud. Jadi memudahkan aja. Kira-kira tahu gak? Kan tadi kan pengembangan dari OnCloud ya. Kenapa? Tadi kan Nextcloud katanya pengembangan dari OnCloud, aplikasi OnCloud. Iya itu gue ya. Ah, Nah itu kira-kira yang apa fitur-fitur yang baru dari Nextcloud itu yang gak ada di OnCloud itu apa? Kan yang namanya pengembangan biasanya kan pasti ada penambahan fitur baru atau mungkin dari segi instalasinya yang lebih dimudahkan atau gimana gitu. iya. Jadi Nextcloud ini dia ada salah satu fiturnya itu OnlyOffice dan juga ada fitur video meetingnya kan, video meeting. Itu saya sih Itu doang. yang setahu. Oh. Tapi ada lagi selain Nextcloud, OnCloud, aplikasi open source yang apa namanya? Aplikasi open source untuk cloud computing. Yang Teguh tahu apa aja? ada lagi nggak gue kira-kira? Kenapa? Ada lagi nggak? Aplikasi selain Nextcloud, OnCloud, ada lagi nggak yang Teguh tahu untuk cloud computing? Yang gratisnya ya? Ya, boleh. Yang free mau gratis, yang mau berbayar boleh. Yang Teguh ketahui. Banyak sih, kayak Google Drive, terus Mega, terus apa lagi ya? Mega, Google Drive, Dropbox, Amazon, dan ada lagi sih Kak. Mungkin itu aja yang Anda tahu. Oh, oke sip. Lanjut. Tadi di progresnya baru sampai setting IP dan DNS ya? Berarti masih Ya, ini dong, apa namanya? Nginx-nya udah di-install? Udah sampai kenapa? Nginx-nya? Nginx-nya udah Nginx diinstal apa? apa belum? Nginx-nya sudah diinstal sama Teguh belum? Nginx-nya belum, karena belum proses instalasi kan, baru setting. Oh iya. Nah ini yang Nextcloud-nya udah pernah lihat-lihat apa cari-cari referensi atau ngeliat-lihat YouTube gitu tutorialnya? Udah Udah ngeliat. udah. Kira-kira tahap-tahap prosesnya itu sampai benar-benar tampil itu gimana itu? Bisa dijelasin nggak? Tahu nggak, Teguh? Sedikit sih. Sampai benar-benar tampil nih kan di sini udah tampil nih. Udah tampil apa namanya? Tampilan halaman web. Nah, kira-kira tahapan-tahapan ininya itu apa? Tahapan-tahapan instalasinya itu sama konfigurasinya itu bisa dijelasin sedikit nggak? Gambaran globalnya aja. Jadi setelah setting IP dan DNS itu, kita install Nginx, MariaDB. MariaDB kita buat database untuk ininya. Terus Nginx kita membuat OpenSSL dulu di dalamnya. Setelah itu kita konfigurasi agar bisa diakses ke web server.
itu aja mungkin. Ini untuk Itu passwordnya, password defaultnya apa itu? Apa pas selesai install udah langsung bisa login aja, tinggal kita buat user baru Oh, nanti. nggak bisa. Taruh sini dulu kan. Setelah proses instalasi selesai, dikonfigurasi, baru bisa tampil. Dan memasukkan usernya itu user Nextcloud dan passwordnya. Oh, password username passwordnya sama-sama Nextcloud. Gitu. Iya. Serius nih, benar. Oke. Oke, cukup dari saya. Pak Wahyu. Ada lagi nggak? Udah cukup. Cukup. Lanjut, Pak Dudi. Hah? Udahan. Udahan. Gue masih ngarep-ngarep pertanyaan lo. Masih mau install Nextcloud katanya dia. Oke, Pak Dudi, silakan Pak Dudi. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Aduh, Teguh. Gimana nih gue kayaknya kecewa nih sama lu gue. Tahu gue ya. Kecewa gue bener. Gue ekspektasi cukup tinggi sama kamu gue. Ya, cukup tinggi nih. Kalau cuman begini doang mah, aduh, kayaknya anak SD bisa juga nih kayak begini gue. Ya. Iya, Pak. Aduh, gimana sih gue? Apa gue kendalanya gue? Masa kamu instalasi aja nggak nyampe? Minimal instalasi udah selesai lah. Soalnya kemarin sempat sakit juga kan, Pak. Hah? Sempat sakit juga kemarin. Instalasi tuh nggak sampai 5 menit loh. Kecuali konfigurasinya oke. Ya. Aduh, coba gue buka lagi latar belakang gue. Saya sih masukin aja, masukkan ya buat gue nih. Kalau nanti bikin lagi kayak begini, kamu harus paham nih. Latar belakang. Latar belakang ini, kamu kan bikin ini semacam project, kan berarti apa ya? Untuk apa istilahnya menyelesaikan suatu masalah. Berarti ada masalah nih, kamu bikin nih projectnya, harapannya ini bisa menyelesaikan masalah. Nah, yang saya nggak lihat ya, ini project kamu ini kondisi saat ininya apa? Ya, masalah saat ini apa? Gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini harus jelas nih. Apakah ini kan istilahnya kan storage berbasis cloud ya, Nextcloud itu kan. Nah, apakah dibandingkan dengan local storage ataukah dibandingkan dengan sudah berbasis cloud juga tapi bukan Nextcloud, katakanlah begitu ya. Misalnya, nah kamu harus jelas nih, mau kamu bandingkan dengan apa ini? Dengan tanpa cloud istilahnya, storage-nya lokal tanpa cloud, ataukah sudah basisnya cloud tapi bukan yang kamu pakai gitu loh. Berarti yang sekarang pakainya misalnya Apache, pakainya misalnya OnCloud misalnya, terus pakainya MySQL karena kamu pakainya MariaDB, terus belum pakai SSL misalnya, berarti kan kurang aman tuh. Nah, berarti yang akan kamu bandingkan tuh itu tuh, Gu. Gitu. Berarti fitur-fitur yang ada di tiap aplikasi yang kamu pakai, kelebihannya apa dibanding yang sekarang? Misalnya Nginx, kenapa kamu pilih Nginx nggak Apache? Oh, karena misalnya Nginx lebih ringan dan lebih cepat gitu loh. Berarti kondisi sekarang kalau pakai Apache lambat misalnya gitu ya. Nah, gitu tuh latar belakangnya tuh. Nah, kemudian tadi misalnya kenapa pakai Nextcloud? Ya saya nggak tahu, kamu cari kelebihannya dibanding yang misalnya dibanding OnCloud atau dibanding apa, gitu. Kamu cari kelebihannya, kenapa kamu pilih Nextcloud? Nah kalau pakai SSL misalnya, nah SSL tuh di sini nggak keluar, tiba-tiba kamu keluar di mana tadi? Ada SSL-nya itu, tiba-tiba muncul. Terus fitur video editing juga tiba-tiba munculnya di belakang gitu, di depan kamu nggak munculin. Harusnya di sini ini. Yang sekarang misalnya nggak ada kemampuan untuk ngedit video misalnya, belum ada kemampuan ngedit video yang sekarang gitu loh. Kamu munculin sehingga nanti oh ini solusinya pakai Nextcloud, sudah ada kemampuan video, sudah support SSL juga misalnya sehingga lebih aman. Gitu ya. Oke lanjut. Nah, berarti kan tujuannya adalah tujuan.
Nah, tujuannya adalah kenapa kamu memilih tadi memilih apa Nginx dengan jadi harusnya di sini tadi penggunaan Nginx dan Nextcloud plus SSL harusnya sih ada gitu, atau pakai MariaDB itu harus disebutin tuh karena kamu itu paketnya bisa apa aja tuh ya. Iya. Gitu ya. Jadi tujuannya adalah membuat katakanlah membuat tadi apa platform storage berbasis cloud yang ringan, yang aman gitu loh. Kan tujuannya begitu. Ya. Iya. Jangan yang terkenal, apa urusannya sama terkenal. Ya. Banyak orang menggunakan bukan itu. Ya. Oke. Iya, Pak. Terus lanjut. Lewat aja ini. Ini deskripsi itu nggak jelas nih. Anak-anak itu cuman copy paste apa yang dikasih Pak Nanang gitu, tapi nggak ngerti dia deskripsi itu apa sih gitu loh. Bingung saya itu semua sama gitu loh. Apa yang kasih Pak Nanang sama gitu. Tapi mungkin nggak nanya itu Pak ini deskripsi itu apa, kan harusnya menjelaskan tentang proyeknya ya, namanya deskripsi gitu ya. Ya udahlah. Oke, bahan dan alat lewat. Nah di sini nih, kan di sini muncul nih. Sorry Gus, yang tadi tuh. Balik lagi. Bahan dan alat. Nah ini baru muncul di sini ada MariaDB, ada OpenSSL gitu loh. Ya. Bahkan harusnya kenapa kamu pilih CentOS? Kenapa nggak Ubuntu misalnya? Kan itu juga bisa jadi suatu ini loh. Ya kan? Oke. Iya, Pak. Lanjut, oke. Nah, ini ya kalau saya sarankan ini planning penyiapan bahan dan alat. Biasanya nih kalau sistem jaringan selalu urutannya instalasi konfigurasi. Ya. Misalnya instalasi OS, lalu konfigurasi OS gitu kan. Berarti kan ini masuk ke konfigurasi nih, setting IP, DNS segala macam tuh. Baru instalasi aplikasinya kan, instalasi apa Nginx, MariaDB, terus tadi apa lagi? PHP segala macam nih instalasi. Habis itu baru konfigurasinya nih. Ya, makanya kalau instalasi nggak mungkin susah, cuman instalasi doang. Nanti mungkin ada proses konfigurasi itu yang rumit. Ya, harusnya dipisah nih. Ada dipisah. Harusnya kamu udah sampai minimal instalasi aplikasinya udah semua, tinggal konfigurasi, baru testing. Itu loh. Ya. Kalau ini masa baru di sini. Instalasi OS juga ini nggak kelihatan nih. Udah diinstal belum? Tiba-tiba udah setting IP aja. Ya. Iya, Pak. Ya. Nah. Tapi itu kamu bener tuh. Nginx aja belum diinstal tuh. Hah? Tinggal ngetik. Udah sih sebenarnya. Nginx. Udah bener. Nginx Nextcloud-nya juga udah. Tuh, kenapa kamu bilang belum sampai? Gimana sih gue? Kita belum keseruan kan, Pak? Hah? Ya itu dikonfigurasi, itu masuknya konfigurasi. Instalasi udah selesai, Pak, cuman belum dikonfigurasi. Makanya kalau instalasi yang demikian mudah aja kamu belum selesai, gimana? Berarti instalasi udah ya? Udah, Pak. Nah gitu dong tuh. Kak Ahmad kan juga nggak tahu itu. Kalau udah sampai instalasi kan jadi tanda tanya besar. Uang instalasi tinggal yum install gitu doang, masa belum bisa dilakukan. Yang susah kan dikonfigurasi. Iya, tinggal konfigurasi munculin di laman webnya sih, Pak. Ya, itu konfigurasi Kalau saya lihat kayak gini karena baru setting IP, nilai kamu saya kasih 20 doang poinnya. Karena kamu jelasinnya cuma begitu doang. Ya. Kalau udah sampai instalasi kan naik lagi nilainya. Ya nggak, Kak Ahmad? Bener banget, Pak. Bener. Iya. Kalau nggak saya gali, kamu tuh nilai jelek itu. Ya, baru setting IP ngapain aja. Ya. Oke, lanjut. Slide-nya lanjut. Nah, ini kan harusnya ngikutin tadi ya. Harusnya ngikutin skemanya. Ya, terus. Next.
Nah, ini berarti kan lumayan nih. Harusnya di sini planning, penyiapan bahan, penyiapan itu artinya instalasi. Harusnya kalau kita sih, kalau saya lebih jalannya instalasi hardware dan jaringannya dulu. Baru instalasi OS. Konfigurasi kalau ada yang diperlukan di OS-nya, misalnya tadi IP address segala macam, DNS, ya. Iya, Pak. Gitu. Baru instalasi aplikasinya nih. Apa namanya? Nginx, PHP, segala macam tuh, baru konfigurasi, baru uji coba, nah, baru diambil kesimpulan terakhirnya. Kesimpulannya apa setelah di testing, setelah diuji coba? Oke, lanjut. Kesimpulan Go. Kesimpulan Go. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan itu adalah kesimpulan itu aslinya setelah kamu tadi bikin project, itu masalah itu bisa selesai enggak dengan project kamu itu. Tadi masalahnya apa? Misalnya berat gitu. Nah, setelah kamu bikin pakai Nginx, bener nggak lebih ringan gitu loh. Jadi kesimpulan pertama misalnya dengan menggunakan ini aplikasinya menjadi ringan gitu kan. Nah, terus yang kedua, lebih aman. Kenapa? Karena di enkripsi misalnya gitu. Itu kesimpulannya. Ya. Ya gitu. Terus ini muncul lagi nih, tiba-tiba menjanjikan two factor. Apa nih tiba-tiba ada muncul beginian? Ya. Ya. Gitu. Ini ujuk-ujuk ini. Ya, di awal nggak ada ini, nggak disebutin nih. Ya, oke gitu aja deh. Ya, gue ya, yang lain kali kamu harus lebih apa ya, rinci, lebih apa, skemanya lebih inilah, lebih apa, lebih runut gitu ya, gitu. Iya, Karena Pak. kalau kamu kayak tadi ya, saya ngasih nilainya jelek nih jadinya nanti. Ya, padahal ternyata udah instalasi, udah selesai, tinggal konfigurasi. Ya, oke, Pak Wahyu, demikian, terima kasih. Oke, Pak Dudi, terima kasih masukannya. Pak Teguh. Tunggu, dapat masukan dari Pak Dudi. Berarti dilanjutin berarti terus akhirnya. Oke, mungkin Teguh ada penutup nggak untuk kita nih? Halo, Gu. Kata-kata penutup. Halo Teguh. Gu. Tes. Gu. Dengar Gu, suara saya Gu. Halo Teguh. Wah, gimana nih? Oke, kita akhiri aja deh Pak Dudi ya. Oke. Ya, kita akhiri.